Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 210, sungguh kejutan yang luar biasa. Cepat, bunuh dia. Teriakan Grey Robe keras dan bergema di seluruh Sky Valley. Ke-12 pembunuh bertopeng ungu yang bertarung dengan Jian Wushuang mendengarnya. Berhentilah menunda-nunda dan serang dengan kekuatan penuh. Juga, segera telan ramuan pembekuan ungu jika kamu memilikinya, teriak Ghost Tiger pelan, lalu dia membalikkan tangannya dan segera menelan ramuan ungu. Di antara 11 pembunuh lainnya, ada 7 orang yang menelan ramuan mereka sesaat. 8 orang menelan ramuan ajaib secara total dan kekuatan mereka meningkat pesat. Jian Wushuang tercengang melihat pemandangan ini. Ramuan pembekuan ungu. Jian Wushuang mengetahui ramuan pembekuan ungu. Ramuan ini biasanya digunakan oleh para ahli alam kekosongan yin dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam hitungan detik tanpa efek samping, karena peningkatannya terbatas. Begitu ke-8 orang ini menelan ramuan koagulasi ungu, kekuatan mereka meningkat pesat. Sepertinya aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku, pikir Jian Wushuang sambil mengernyitkan sudut mulutnya. Baiklah, aku tidak ingin ini berlangsung lama. Setelah aku menggabungkan 4 esensi pedang, kekuatanku meningkat pesat. Terlebih lagi, aku memperoleh kekuatan khusus. Aku belum pernah tahu kekuatan istimewa ini sebelumnya. Tapi sekarang, biar aku mengujinya dengan para pembunuh bertopeng ungu dari menara bulu darah ini. Tatapan mata Jian Wushuang dingin dan saat ini dia meluncur keluar. Membunuh. Ke-12 pembunuh bertopeng ungu itu bergerak lagi. Ramuan pembekuan ungu yang ditelan menghasilkan peningkatan besar dalam napas mereka. Ghost Tiger menusukkan bilah merah darahnya ke arah Jian Wushuang. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga mengayunkan pedang panjangnya. Jurus ketiga dari teknik pedang tanpa pamrih, bentuk isolasi langit. Ini adalah bentuk isolasi langit yang sama, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda karena gabungan 4 esensi pedang. Cahaya keemasan yang mengalir melintasi langit seperti bintang jatuh. Dalam sedetik, ia muncul di depan Ghost Tiger. Cahaya keemasan yang mengalir dengan kekuatan besar itu dibenamkan dengan kekuatan khusus dan seketika cahayanya menjadi jauh lebih menyilaukan. Pedang itu menghantam dengan keras. Bang! Pedang merah darah di tangan Ghost Tiger menjadi bengkok dan tulang-tulang di salah satu lengannya yang memegang pedang merah darah itu retak. Bagaimana? Mata Ghost Tiger penuh dengan keheranan. Namun, cahaya keemasan yang mengalir itu sedikit berubah dan kemudian menembus kepalanya. Engah. Setelah cahaya keemasan melesat menembus kepala Ghost Tiger, kekuatannya tidak melemah, tetapi langsung menyerbu ke pembunuh bertopeng ungu lain di puncak alam Yin Void. Apa-apaan ini? Pembunuh bertopeng ungu itu tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi dengan gegabah menangkisnya dengan bilah pedangnya yang berwarna merah darah. Dentang. Engah. Cahaya keemasan yang kuat dan menyerang itu menghantam bilah pedang berwarna merah darah dengan dahsyat, lalu menembus kepala si pembunuh bertopeng ungu. Yesus! Sangat kuat. Para pembunuh bertopeng ungu lainnya yang bergegas ke Jian Wushuang dari sekitar terkejut dan wajah mereka banyak berubah. Satu gerakan membunuh 2 pembunuh bertopeng ungu secara berurutan. Selain itu, mereka berada di puncak alam kekosongan Yin dan telah menelan ramuan pembekuan ungu. Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, Jian Wushuang muncul di hadapan 3 pembunuh bertopeng ungu hanya dengan satu putaran sederhana. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu terbang keluar lagi. Ketiga pembunuh bertopeng ungu itu membuka mata mereka dan mencoba menghentikannya dengan putus asa, tapi... Astaga! 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 Cahaya keemasan yang mengalir menyapu leher mereka dan langsung memenggal kepala mereka. Jian Wushuang kemudian pindah lagi. Berlari. Para pembunuh bertopeng ungu dari Blood Feather Tower mencoba melarikan diri dengan segera. Mereka sangat takut. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Jian Wushuang sungguh mengerikan dan mereka tidak bisa menahan rasa takut. Mereka sudah lupa membunuh Jian Wushuang. Sebaliknya, mereka berharap tidak dibunuh olehnya. Meskipun mereka melarikan diri ke timur dan barat, Jian Wushuang tidak akan membiarkan mereka pergi. Semua orang yang tergabung dalam menara bulu darah harus mati. Niat membunuh di mata Jian Wushuang kuat dan setelah membunuh 5 pembunuh bertopeng ungu berturut-turut, dia bergerak lagi mengikuti cahaya keemasan yang mengalir. Hei! Satu persatu. Para pembunuh bertopeng ungu ini, yang baru saja menghampiri Jian Wushuang secara langsung, tidak sempat melarikan diri dari pedang panjangnya dalam waktu sesingkat itu karena mereka sudah begitu dekat dengannya. Dalam sekejap, ke-12 pembunuh bertopeng ungu itu semuanya terbunuh. Tak seorang pun yang lolos. Setelah membunuh mereka, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekosongan atas. Karena suara Grey Robe datang dari kehampaan atas, dia mendengarnya. Karena itu, dia naik ke udara dan terbang langsung ke kehampaan atas. Kekosongan atas berada dalam keheningan pada saat ini, meskipun ada sejumlah besar pakar berkumpul di sana.
Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi di bawah kekosongan itu. Kekuatan spesial yang ada di tubuh pendekar pedangnya, apakah itu Origin? Kata-kata itu meledak di kekosongan bagian atas. Asal. Sumber jalan pedang. Sumber energi. Dia memahami sumber jalan pedang. Tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin? Petik 2. Semua orang yang duduk di kursi masing-masing berdiri, semua mata mereka penuh dengan keheranan. Para raja dari 12 dinasti dan para ahli sekte lama tercengang. Bahkan Mo Linglan yang sebelumnya selalu memandang rendah Jian Wushuang pun ikut terkejut. Asal. Itu asal. Mo Ling juga sangat terkejut. Asal. Di atas alam esensi langit dan bumi. Bagi seorang pendekar ketika ia berkultivasi, peningkatan kekuatan spiritual hanyalah satu aspek. Aspek yang paling penting adalah pemahaman tentang hakikat kultivasi langit dan bumi. Pemahaman mula-mula tercermin di alam hakikat. Setelah benar-benar memahami, mereka akan menggabungkannya menjadi satu. Itulah akhir pemahaman alam hakikat, namun bukan pemahaman langit dan bumi. Di atas alam esensi adalah asal. Teknik pedang asli yang kuat itu, seperti pendekar pedang tak berwujud, High plus P. Ia diakui sebagai pendekar pedang paling luar biasa dan terbaik di dinasti Tianzong karena merupakan teknik pedang asli yang memerlukan pemahaman tentang asal-usul. Teknik pedang tanpa pamrih juga merupakan teknik pedang asli yang membutuhkan pemahaman tentang asal mula. Origin jauh lebih kuat daripada ranah esensi. Itu karena begitu kuatnya sehingga abstrak dan sulit dipahami. Mudah bagi para prajurit untuk memahami alam esensi langit dan bumi. Secara umum, para prajurit alam inti emas primordial dapat mencoba memahami alam esensi, dan pemahaman beberapa jenius tentang alam esensi langit dan bumi akan mencapai tingkat tinggi ketika mereka berada di level laut transformasi. Tapi asal-usulnya, seorang pendekar di alam kekosongan Yin Yang, bahkan di puncak alam kekosongan yang bisa memahaminya sangatlah langka.